Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Anissa Fitria dari Fakultas Saintek, lebih tepatnya dari Prodi Farmasi Universitas Muhammadiyah Bandung. Saya Amelia Salma Nuriksani dari Prodi Farmasi kelas A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asri Nur Anggraini dari Prodi Farmasi angkatan 2020. Saya dari kelas A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nur Alif dari Prodi Farmasi kelas A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Pratama. Saya dari kelas A, Prodi Farmasi Universitas Muhammadiyah Bandung. Salam kenal teman-teman. Di sini kita akan membahas tentang dua bahan kajian, yaitu untuk bahan kajian yang pertama mengenai presentasi hasil penelitian yang berisi tentang konsep presentasi dan teknik presentasi. Bahan kajian yang kedua yaitu tentang notulen. Di sini kita akan membahas tentang satu yaitu konsep notulen, kedua tugas notulen, dan untuk yang ketiga yaitu laporan notulen. Konsep presentasi yang pertama yaitu pengertian presentasi. Presentasi merupakan kegiatan berbicara di depan orang banyak atau salah satu bentuk komunikasi. Presentasi adalah topik pengajuan kegiatan atau pendapat atau informasi kepada orang lain. Tidak seperti halnya pidato yang lebih sering dibawakan dalam acara resmi, acara politik. Presentasi lebih sering digunakan dalam acara bisnis atau pertunjukan lainnya. Yang kedua yaitu jenis-jenis presentasi. Presentasi dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu presentasi naskah atau manuskrip. Presentasi naskah merupakan jenis presentasi di mana dalam menyampaikan informasinya, seseorang pembicara melakukannya dengan membaca naskah. Biasanya pada presentasi ini ditujukan untuk mempresentasikan suatu laporan kegiatan dalam jumlah banyak. Untuk presentasi yang kedua jenisnya yaitu presentasi extempore. Pembicara mempersiapkan materi dengan garis besar, kemudian pada saat presentasi dijabarkan secara mendetail. Biasanya pada presentasi seperti ini pembicara membawa sebuah note kecil yang berisi tentang poin-poin penting yang akan disampaikan dan akan dia jabarkan ketika sudah mulai presentasinya. Untuk presentasi yang ketiga yaitu di sini presentasi hafalan atau memoriter. Pembicara hanya melakukan persiapan dengan menghafal dari teks di mana isinya mengenai informasi yang akan dia bawakan ketika akan mempresentasikan hal tersebut. Biasanya pembicara akan menghafal lewat teks-teks yang telah dia tulis sebelum beliau mempresentasikannya. Untuk jenis presentasi yang terakhir yaitu presentasi dadakan atau impromptu. Pembicara impromptu merupakan jenis presentasi yang dilakukan secara mendadak atau tanpa persiapan apapun. Untuk konsep presentasi yang berikutnya yaitu tujuan presentasi. Presentasi juga memiliki beberapa tujuan agar memiliki makna tertentu. Antara lain, yang pertama, menyampaikan informasi. Yang kedua, meyakinkan pendengar. Yang ketiga, memotivasi dan menginspirasi pendengar untuk melakukan do something atau melakukan tindakan. Yang keempat adalah memperkenalkan dirinya. Yang kelima, melakukan penjualan. Yang keenam dan terakhir yaitu menghibur pendengar. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat presentasi dan syarat presentasi. Manfaat presentasi ada 5. Yang pertama,
sebagai bahan paparan suatu pokok bahasan inti. Yang kedua, media pembantu kita untuk penjabaran dari materi pelajaran sekolah atau suatu proyek kerja. Yang ketiga, kesan lebih eksklusif karena melibatkan alat presentasi sehingga lebih terkesan profesional. Yang keempat, audiens biasanya lebih jelas karena disertai dengan media gambar dari presentasi itu sendiri. Yang kelima, memupuk mental yang ada di dalam diri seorang pembawa presentasi itu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan syarat presentasi. Syarat presentasi ada 6. Yang pertama, menguasai materi dan bahasa dengan baik. Yang kedua, mempunyai keberanian. Yang ketiga, memiliki ketenangan sikap. Yang keempat, sanggup menampilkan gagasan secara lancar. Yang kelima, mengadakan reaksi secara cepat dan tepat terhadap situasi apapun yang mungkin timbul saat presentasi. Yang keenam, memperlihatkan sikap yang tidak kaku dan canggung. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang teknik presentasi. Jadi teknik presentasi itu ada 6. Yang pertama, singkat, jelas, dan padat. Buatlah presentasi kita sesingkat-singkatnya supaya para pendengar atau audiens kita tidak mudah bosan dan tetap nyaman dengan presentasi kita. Yang kedua, jaga tempo bicara. Hal ini bertujuan agar pendengar tidak mudah salah paham dan tetap mau atau nyaman dengan presentasi kita. Yang ketiga, perhatikan intonasi. Intonasi yang baik akan membuat para pendengar atau audiensnya lebih terikat kepada materi. Yang keempat, gunakan kelokat jika diperlukan. Hal ini dilakukan agar pembicaraan tidak berantakan dan untuk antisipasi jika ada materi yang dilupakan. Yang kelima, jangan fokuskan pandangan pada satu titik. Jadi maksudnya fokuskan pandangan kita ke beberapa titik. Edarkan pandangan kita ke seluruh ruangan. Jika gugup, lihatlah ke puncak pundak kepala orang supaya lebih pede, karena para pendengar yang lain juga perlu perhatian ya. Jadi kita jangan fokuskan pada satu titik saja, fokuskanlah pandangan ke beberapa titik. Yang keenam, pancing reaksi audiens. Maksudnya di sini kita akan membuat lelucon, baik yang lucu atau yang lainnya, supaya para audiens tidak mudah bosan, tidak ngantuk, dan lain-lain. Ya, intinya hal-hal yang bisa membuat kita bergairah lah, semakin semangat gitu. Jadi saya akan menjelaskan tentang pengertian notulen terlebih dahulu. Jadi pengertian notulen dapat diartikan yaitu ringkasan tentang jalannya rapat, seminar, atau sidang, dan hal-hal yang dibicarakan tersebut akan diputuskan dari awal hingga akhirnya acara. Nah, notula atau notulen ini dapat berupa catatan kecil ya, dan bersifat padat, ringkas, sistematis. Namun, ringkasan tersebut dapat mewakili serta menyeluruh tentang ringkasannya. Yang terdapat dalam notulen rapat yaitu adanya hari atau tanggal. Jadi kita harus tahu notulen rapat itu diberlangsungkan kapan, hari apa, tanggal berapa, juga ada waktu dan tempat. Jadi kita harus tahu nih waktunya itu di pukul berapa dan tempatnya itu di mana. Terus daftar peserta. Nah, daftar peserta itu jadi harus jelas ya jumlahnya ada berapa. Dan juga isi rapat, tanda tangan. Nah, isi rapatnya harus jelas tentang apa.
dan tanda tangannya itu bisa dari peserta atau si notulennya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang fungsi notulen. Jadi, yang ke-1 itu ada dokumentasi tertulis dari rapat. Hal ini dapat memudahkan peserta agar memahami jalannya rapat dari awal hingga akhir. Terus, yang kedua itu ada pengukur kesuksesan dari rapat. Jadi kita bisa melihat nih, jadi suatu rapat itu akan berjalan sukses atau tidak. Salah satu kelancaran dalam rapat itu adalah notula ditulis dengan rapi dan lengkap ya. Terus yang ketiga, hasil keputusan dari rapat. Ini pun juga bisa sebagai dokumentasi hasil keputusan rapat, dan rapat tersebut harus ditulis dengan baik ya. Jika hasil rapat tersebut akan dibahas lagi, kita tinggal lihat deh si notulanya. Ya, seperti itu. Lalu ada manfaat notulen. Manfaat notulen yang pertama sebagai alat bukti dari rapat, kedua sebagai sumber informasi untuk peserta yang tidak hadir, ketiga sebagai dokumen. Keempat, sebagai parameter untuk menilai apa yang tertuang pada rapat. Dan kelima, untuk mencapai tujuan tertentu. Susunan notulen ada 3. Yang pertama ada kepala notulen. Kepala notulen terdiri dari nama atau tema yang akan dibahas, hari dan tanggal pelaksanaan acara, waktu atau jam acara dilaksanakan, tempat pelaksanaan acara, dan unsur-unsur yang terlibat dalam pelaksanaan rapat, seperti wakil dan ketua, sekretaris, notulis, dan peserta. Ada isi notulen. Isi notulen adalah susunan sistematika dalam penulisan notulen. Terdiri dari kata pembuka, pembahasan, pembacaan keputusan dari hasil, waktu penutupan. Terakhir ada bagian akhir dari notulen. Bagian akhir notulen terdiri dari nama jabatan, tanda tangan, nama pejabat, pangkat, dan NIP. Sebelum saya membahas apa tugas dari seorang notulis, saya akan mengulang kembali apa itu notula. Notula merupakan catatan cerita singkat mengenai jalannya acara, diskusi, maupun rapat. Dalam acara, diskusi, maupun rapat, notula adalah suatu hal yang wajib disusun secara sistematis. Notula ini harus memuat apapun yang dibahas dari awalnya acara hingga berakhirnya acara. Selain itu, notula ditulis oleh seseorang yang disebut dengan notulis. Apa saja tugas dari notulis? Tugas dari seorang notulis. Yang pertama adalah mencatat topik permasalahan. Topik permasalahan ini sangatlah penting, maka dari itu harus dicatat dan diletakkan di bagian yang paling atas. Yang kedua, mencatat waktu atau jam dan tempat. Waktu atau jam kita catat dari awalnya berjalan acara hingga berakhirnya acara. Yang ketiga adalah mencatat jumlah peserta, baik peserta yang hadir maupun peserta yang tidak hadir. Yang keempat adalah menyimak dan menulis segala hal ataupun proses yang berlangsung dalam diskusi. Maka dari itu, seorang notulis diharapkan bisa menulis dengan gesit maupun cekatan. Yang kelima ada menuliskan kesimpulan atau hasil diskusi. Seorang notulis harus bisa meringkas seluruh poin-poin penting yang disampaikan dalam rapat, acara, maupun diskusi tersebut. Yang keenam ada mendokumentasikan catatan tentang diskusi yang telah dilakukan. Pendokumentasian ini sangatlah penting sebagai bukti dan jangan lupa untuk diarsipkan. Di bagian pertama ini ada agenda diskusi atau bisa kita sebut dengan topik permasalahannya. Di bagian kedua ada waktu, hari maupun tanggal berlangsungnya rapat ataupun diskusi tersebut. Di bagian ketiga ada tempat dilaksanakannya diskusi atau rapat tersebut. Di bagian keempat ada pemimpin diskusi. Yang di bagian kelima ada notulis. Lalu di bagian keenam ada notulen
rapat atau biasa kita sebut juga dengan hasil diskusi ataupun ringkasan dari poin per poin yang dibahas di dalam rapat tersebut.